Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aina asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada perkara kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man hafaza ala salati kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, wa man lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan, wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Faqad waqa'a tasrihu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis salati, wa kadzalika warada 'ani sahabati was salafis salih hatta qala ba'duhum ma sami'tu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal a'mali inna tarkahu kufrun illa as-salah fa iyyaka thumma iyyaka wa tarkas salati
فعلت ذلك فقد هلكت مع الهالكين وخسرت الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan mengutip sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, man hafaza ala salati kanat lahu nuran. Siapa orang yang menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Menjaga salat bukan sekedar ngerjain doang. Yang namanya menjaga salat, mengerjakannya dengan tertib, syarat dan rukunnya diperhatikan, bahkan ditambahkan bahwa menjaga salat itu adab dan sunnah-sunnahnya juga diperhatikan. Itu namanya hafadhah, menjaga salat, bukan sekedar mengerjakan. Karena berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tapi dia gak menjaga hak-hak sholat, rukunnya gak diperhatikan, syarat sahnya gak diperhatikan, sehingga sholatnya itu menurut dia sah. Padahal kalau dilihat dari kacamata agama, pembahasan fikih, sholatnya berantakan. Di antara yang kadang orang tidak perhatikan adalah masalah tumakninah dalam sholat itu. Sebagian lain mengatakan adalah rukun dari sholat itu sendiri, tapi ulama yang lain mengatakan merupakan bagian atau syarat sah dari sebuah rukun. Ketika dia ruku, maka syarat sah rukunya adalah tumakninah. Kalau tumakninahnya nggak ada, maka rukunya nggak sah. Tapi sebagian yang lain mengatakan tumakninah itu rukun tersendiri. Jadi dia sudah ruku, dilanjutkan dengan rukun berikutnya yaitu tumakninah. Begitu pula ketika i'tidal, ketika sujud dan lain sebagainya. Walhasil, mau dia termasuk salah satu rukun ataupun syarat sah dari sebuah rukun sholat, tumakninah itu menjadi sesuatu yang penting, yang wajib, yang harus ada dalam perkara sholat kita. Maka tumakninah ini bisa terjaga kalau salah satunya kita kerjakan secara berjamaah. Karena kalau berjamaah biasanya gerakannya lebih santai. Tapi kalau sendirian kadang-kadang gerakannya semau kita. Nah, di saat itulah terkadang karena mungkin kita mengejar waktu atau memang kurang kekhusyuan, sholat kita itu luput dari tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Kalau bahasa orang dulu persis kayak capung cebok. Saya nggak pernah lihat capung cebok kayak gimana. Tapi intinya gerakannya itu kecepatan. Kalau almarhum Kiai Abdul Rasyid itu gambarkan seperti matok ayam matok. Jangankan ketika sholat, berangkat menuju sholat aja Nabi anjurkan alaikum bisakinah. Berangkat
menuju panggilan sholat aja dianjurkannya sakinah, tenang, jangan buru-buru, santai. Apalagi ketika sholatnya, kita mau berangkat sholat di rumah udah komat, udah biarin aja, nggak usah pakai lari-lari. Nggak dianjurkan sampai lari-lari, kecuali khawatir banget luput pahala berjamaah. Ukurannya apa? Khawatir nggak bisa membersamai imam pada rukun terakhirnya. Berarti pada tahiyatnya, tahiyat akhir imam kita masih dapat bareng, maka dianggap dapat pahala jamaah, walaupun kita harus menyempurnakannya. Maka kata Nabi, alaikum bisakinah, jalan pelan-pelan aja, tenang aja, nggak usah buru-buru. Yang kamu dapatkan itu kerjakan. Adapun yang kamu luput, yang ketinggalan, mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, maka sempurnakan tuh yang kurang. Insya Allah ketika mendapatkan kebersamaan dengan imam, walaupun hanya pada saat tahiyat akhirnya, itu dapat pahala jamaah. Itu mau berangkat sholatnya, apalagi ketika sholatnya nggak usah buru-buru. Mau kemana ya buru-buru, mau kemana? Ini biasanya kalau yang rada cepetan, yang rada ngepotan itu kan sholat tarawih ya. Kalau sholat 5 waktu sih insya Allah nggak ada buru-buru banget, standar. Ini yang agak repot nih, sholat tarawih imam kadang dibikin serba salah. Dia kelamaan, makmum gerutu gak kira-kira? Ente kalau imamnya lama tarawih gerutu gak? Enggak sih Pak Ustadz, saya gak pernah gerutu. Biar kata imamnya lama, gua gak pernah gerutu. Apa sebab? Ya gua kagak sembahyang tarawih. Enggak gerutu saya, cuman besok saya pindah masjid. Ya sama aja, berarti kan bentuk protes. Kecepatan, khawatir gak dapet tumaninah. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah diamanatkan untuk menjadi imam, wabil khusus imam tarawih, pelajari yang benar rukun sholatnya. Karena ente bawa gerbong di belakang, kalau lokomotifnya belok, gerbong bakalan ikut belok. Tapi kalau lokomotifnya lurus, gerbong juga bakalan lurus. Jadi perhatikan tumakninah kita, perhatikan juga syarat sah sholat kita. Bersih tempat, pakaian dari najis, apapun bentuk najisnya, perhatiin. Suci badan kita dari hadas kecil maupun hadas besar, perhatiin. Maka belajar sholat itu jangan pakai ada kata-kata elah masih belajar sholat aja, perasaan gue dari kecil udah sholat terus. Berapa banyak orang yang sholat dari kecil ternyata udah tua, gerakan sholatnya juga masih sama, masih gak sempurna.
Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjaga sholatnya dalam artian mengerjakannya, menunaikannya dengan memperhatikan rukunnya, syarat sahnya, adab-adabnya diperhatikan, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya. Kapan dia akan mendapatkan cahaya? Mulai ketika masuk ke dalam lubang kuburnya. Pernah saya sampaikan bahwa kubur kita yang ada di lingkungan, mau di Keramat Pelak sono, Keramat Asem, Perigang Manggis, semua kuburan, mau di Juruk Purut, dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan tuh kuburan tiap hari ngingetin kita. Ada baitul zulmah. Anak-anak, kalian semua suatu saat akan masuk ke dalamnya. Semua akan masuk ke dalam kuburan. Ketahuilah bahwasanya yang namanya kubur adalah rumah tempat yang sangat gelap. Maka terangilah kubur-kubur kalian, salah satunya dengan sholat 5 waktu. Kuburan jangankan di dalamnya, di atasnya aja gelap, serem, angker. Zaman dulu kan kita udah takut, nggak ada wasit udah, kenapa? Ada kuburan. Zaman dulu, zaman sekarang mah kuburan buat pacaran, buat pangkalan ojek, benar. Gelap kuburan. Ukuran hanya 2 kali 1 meter. Masuk kita ke dalamnya, dimiringkan ke sebelah kanan, ditutup dengan papan dinding hari-hari, ditutup lagi dengan tanah, dipadetin lagi, gelap di atas gelap, kagak enak. Kita aja kalau mati lampu gelagapan, lagi begini ngumpul ngaji, tahu gelap-gelap mati lampu. Apa yang kita cari? Emergensi mana? HP dinyalain biar ada terang. Zaman dulu lilin dicari. Kenapa? Gelap merah. Maka ketika ada orang yang sholatnya bagus, dijaga, dipelihara, hak-hak sholat ditunaikan, mulai dia masuk ke dalam kuburnya, lahu nurun, baginya berhak dia untuk mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terangnya melebihi lampu di dunia. Terang. Maka akhirnya kita nih udah jelas, kita dengar, udah tahu kalau kuburan itu gelap. Cari amalan-amalan yang bakal membuat kuburan kita terang. Apa aja? Sholat diantaranya. Apalagi baca Quran. Lalu memberikan penerangan di masjid ataupun mushola tempat ibadah. Itu dalam kitab Taqihul Qaulil Hadith Bisyarhi Lubabil Hadis dikatakan, ada riwayat yang mengatakan siapa orang yang memberikan penerangan di rumah-rumah Allah, maka Allah akan berikan penerangannya kepada dirinya di alam kuburnya.
Ini kan masjid kita bisa terang karena ada asupan listrik. Listriknya ngambil dari PLN. Gratis apa bayar? Bayar ya? Berapa duit dibayar listrik ini? Panjang? Hampir 2 juta kurang lebih, ya kan? 1 bulan 2 juta, dikit tapi banyak. Pengen gak kuburannya terang? Bayarin 2 juta, bosan. Mahal banget, rumah gua cuma 300.000. Nggak bayar semuanya, setengahnya. Nggak bisa setengahnya, seperempatnya. Nggak bisa seperempatnya, 1/10-nya. Atau ada andil kita bagaimana menjadi orang yang bisa ikut menerangi masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Bayarnya dari apa? Uang kas. Maka masukin ke kotak-kotak amal masjid. Emang dikira masjid itu utang masjid dapat gratis kali dari pemerintah, sembarangan. Bayar. Ya kalau mau saya sih, kalau saya punya mau gitu ya, pemerintah bikin aturan buat rumah-rumah ibadah, masjid ke gereja ke pura, listriknya gratis begitu. Bisa nggak begitu ya? Doain aja supaya bisa begitu. Bosan ada tuh masjid nggak pernah bayar listrik, terus nggak dimatiin juga sama PLN, nggak dicopot. Kok bisa? Kalau dinyolong meterannya ada, cuman nggak disangkutin, dilewatin doang. Boleh nggak begitu? Boleh nggak masjid nyolong listrik PLN? Boleh nggak? Judulnya tetap nyolong, nggak boleh. Kan buat masjid, Pak Ustaz, bukan buat pribadi. Kalau buat pribadi mah boleh-boleh aja, itu dianggap nyolong. Buat masjid lah, tetap aja nyolong. Sama aja lo mau bikin masjid, pakai pengarahan rumah orang, boleh nggak? Nggak boleh. Kan siapa mau boleh? Orang buat masjid, kalau buat pribadi sih boleh aja dianggap nyolong buat masjid. Iya, tapi kita punya orang. Sama tuh listrik punya negara, ada operasionalnya. Biar kata masjid, biar kata musola, ngambil resmi, formal, ada rekeningnya, bayar. Orang PLN gak ngerti banget. 3 bulan, baru 3 bulan pasti nggak bayar dan putusin dasar, nggak kenal syariat. Lah, bukan nggak kenal syariat, emang aturannya begitu. Kalau nggak bayar sebulan 2 bulan putus. Biar kata masjid kita terputus. Cari amalan-amalan yang bakal bisa nerangin kita di alam kubur. Nurun, cahaya. Bahkan cahaya yang didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga perkara salatnya, bukan saja di kuburan terus sampai dibangkitkan, bercahaya dirinya sampai dikumpulkan, bercahaya dirinya sampai nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ummati ana laha, wahai umatku, saya ini yang kalian cari. Saya akan memberikan syafaat kepada kalian semua, memberikan pertolongan kepada kalian semua sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi akan nolongin kepada siapa? Kepada mereka yang mukanya bercahaya karena sholat. Walaupun mungkin cuma sekali itu sholat dikerjain, ada titik cahaya masih kelihatan.
kanat lahu nuran wa burhanan, pembela, hujjah, pengacara yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat akan bantuin kita. Makanya riwayat hadis Nabi yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu, yang akan dihisab, dihitung dari perkara amal ibadah seorang hamba manusia di yaumil qiyamah nanti adalah salatnya. Idza salahat faqad aflaha wa anjaha, apabila salatnya bagus, dijaga hak-hak salatnya, dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, faqad aflaha wa anjaha, sungguh dia telah beruntung dan akan selamat mengikuti proses setelahnya. Karena setelah proses hisab ada lagi yang namanya mizan, ada lagi yang namanya pemberian kitab, ada yang lagi namanya asirat, semua masih teramat berat. Tapi bagi mereka yang rajin mengerjakan salat, insya Allah aflaha wa anjaha, beruntung dan akan mendapatkan keselamatan. Maka dalam surat Al-Mu'minun kan dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu mereka yang dalam salatnya khusyuk. Khusyuk bukan berarti ketika salat Allahu Akbar dia gak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena kalau itu pengertian khusyuk, hampir semua manusia gak akan ada yang bisa. Tapi khusyuk dalam artian dia sadar bahwa perkara sholat yang dikerjakannya adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan haknya, dia kerjakan sesuai dengan rukun-rukun yang seharusnya, dia jaga adabnya, dia pelihara sunnah-sunnahnya, dia tidak meninggalkannya walau dalam keadaan apapun. Itu khusyuk namanya. Sehingga dengan itu hatinya merasa nikmat, merasa lezat. Mengerjakan sholat bukan lagi menjadi beban, tapi sebuah kenikmatan. Mengerjakan sholat bukan lagi sebuah kewajiban, tapi merupakan sebuah titik kerinduan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk namanya. Ini sholat bakal belain kita berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, tapi Allah melakukan itu sebagai sebuah proses. Allah gak tanya juga, Allah tahu kalau kita itu rajin sholat. Allah gak hisab, Allah tahu. Kalaupun gak pakai proses hisab, gak pakai proses mizan, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Maka setiap amal perbuatan kita nanti, termasuk sholat kita, akan diperlihatkan di hadapan Allah dan akan kita lihat ganjarannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan walaupun kecil, sholat yang dikerjakan, sunnahnya walaupun sedikit, dia akan lihat dan akan diperlihatkan oleh Allah. Tuh sholat itu yang kita kerjakan, tuh sholat itu yang kita kerjakan. Dan ini ganjaran pahalanya, kita bisa lihat jelas. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala perbuatan kemaksiatan, kejahatan, kemusukan, keburukan yang kita lakukan, walaupun gak ada yang tahu, walaupun gak ada yang lihat, akan diperlihatkan kepada kita dan kita akan lihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Maka sholat kita akan menjadi pembela. Pembela dari apa?
dari kemungkinan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, keburukan ataupun kejahatan yang kita lakukan. Salat ini yang akan nolongin kita. Salat ini yang akan Allah takdirkan menjadi burhan kita, hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan, seburuk apapun engkau, sejahat apapun engkau, seahli maksiat apapun engkau, jangan pernah ninggalin sholat, kalau sholat itu yang kelak akan menolongmu di akhirat. Kalau sholat itu yang kelak akan menarik kamu ke jalur hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih nakal, walaupun kita kadang masih suka belok-belok, walaupun kita kadang masih suka bercampur dengan kemaksiatan ataupun kejahatan, jangan pernah ninggalin sholat apapun itu, sesibuk apapun, sesulit apapun, seberat apapun, sholat. Maka inilah yang harus kita pesankan dan wariskan kepada keturunan kita. Bilangin anak kita, bilangin cucu kita, bilangin keturunan kita, wahai anakku, bapakmu ini, ayahmu ini, kakekmu ini mungkin tidak bisa mewariskan harta yang banyak, tidak bisa mewariskan rumah yang mewah, tapi ayah mewariskan kepada kalian sebuah peringatan, sebuah ajaran. Jangan pernah tinggalin sholat kapanpun dan dimanapun. Kalau sholat ini pegangan hidup kalian, kalau sholat ini adalah yang menggerakkan jiwa kalian, makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu mengatakan, perumpamaan sholat dalam kehidupan kita itu bagaikan kepala dalam anggota tubuh kita. Anggota tubuh kan ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tangan, kaki itu amal-amal ibadah yang lain. Tapi sholat adalah kepala. Orang nggak puasa masih sholat, mungkin bagaikan orang ada kepalanya, ada kakinya, tapi tangannya udah gak ada. Hidup kan? Hidup. Orang masih sholat, tapi dia gak zakat, gak haji, gak umroh, emang pelit. Bagaikan orang punya kepala, punya tangan, nggak punya kaki, hidup kan? Hidup. Orang masih sholat, puasa kagak, zakat kagak, haji umroh kagak, sedekah kagak. Ibarat orang badannya ada, kepalanya ada, kaki nggak ada, tangan nggak ada, hidup nggak? Hidup. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, palanya masih ada, badannya masih ada, hidup. Tapi orang puasa, sedekah, zakat, haji, bagi-bagi duit, karena sholat, sama aja. Punya kaki, punya tangan, punya badan, tapi nggak punya kepala, itu apa kagak? Sekalinya pun jalan, ketemu orang yang begitu tuh di jalanan, ketemu orang bisa jalan, nggak ada, bisa punya tangan, bisa ngapa-ngapain aja, cuma ketemu papasan sama kita nggak ada kepalanya, kira-kira kita apain? Kabur gitu. Kenapa? Memeti. Imam Ghazali dia memberikan sebuah ilustrasi. Berarti kalau ada orang Islam ngaku beriman kepada Allah, ngaku beragama Islam,
pengen masuk surga sama aja bagaikan orang kagak ada kepalanya. Ngimpi udah. Jaga sholat kita. Walajatan yawmal qiyamah. Orang yang jaga sholat itu akan diberikan keselamatan oleh Allah di hari kiamat. Sebaliknya, waman lam yuhafiz 'alaiha, siapa orang yang enggak menjaga sholatnya, enggak memperhatikan syarat sahnya, enggak memperhatikan rukunnya, dikerjain sih cuma asal-asalan atau sama sekali ditinggalkan sholatnya, lam takun lahu nurun wala burhanan wala najatan. Enggak berhak dia mendapatkan cahaya, enggak berhak mendapatkan pembelaan, enggak berhak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang lebih ngeri lagi, wa kana yaumal qiyamah, dan itu orang yang kagak sholat, yang tidak menjaga hak-hak sholat di hari kiamat, ma'a Fir'aun, dikumpulkan bareng Fir'aun. Siapa Fir'aun? Orang yang dilaknat oleh Allah, yang ditenggelamkan di tengah laut dan membangkang ajaran Nabi Musa, orang yang terponis masuk neraka. Kalau pernah di neraka, berarti kita yang kagak sholat di neraka. Wa Qarun, dikumpulkan bersama Qarun. Siapa itu Qarun? Orang kaya pada zaman Nabiullah Musa, yang harta kekayaannya berlimpah, tapi kekayaannya membuat dia lupa diri, tidak taat kepada ajaran Nabi Musa, bahkan dia memfitnah Nabi Musa sehingga ditenggelamkan hartanya. Di akhirat Qarun akan masuk neraka. Wa Haman, siapa itu Haman? Kroniknya Fir'aun, jongos-jongosnya, ajudan-ajudannya, dayang-dayangnya, teman-temannya Fir'aun masuk juga ke neraka. Wa Ubay bin Khalaf, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah orang kafir pada zaman Nabi Muhammad yang sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan dia yang rela mengeluarkan hartanya. Siapa orang yang bisa membunuh Nabi Muhammad, membawa ke sini jasadnya, saya akan berikan hadiah semau dia. Kekayaannya dibuat untuk menentang Nabi Muhammad, kekayaannya dibuat untuk membenci Nabi Muhammad, kekayaannya dibuat untuk memprovokasi orang agar tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Dan Ubay bin Khalaf ini adalah merupakan orang yang mati terbunuh dalam perang Uhud ketika kaum muslimin berperang melawan kaum kafir Makkah dan sekutunya. Saat itu pada perang Uhud jumlah kaum muslimin 1000 orang, 700 orang melawan kaum kafir 3000 orang. Perang yang sangat dahsyat. Ketika itu Ubay bin Khalaf tewas, mati. Siapa yang membunuh Ubay bin Khalaf adalah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad dengan pedangnya. Beliau Nabi kita Muhammad sering ikut perang, bahkan bukan sering ikut menjadi panglimanya, tapi satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi kita Muhammad sepanjang sejarah hidupnya adalah Ubay bin Khalaf. Dan ada hadis Nabi mengatakan, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya azab yang paling pedih, yang paling dahsyat
akan diberikan kepada siapa? Man qatala nabiyyan, kepada orang yang membunuh nabi-nabi Allah, atau au qatalahu nabiyyun, atau orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Itu azabnya paling pedih. Maka Ubay bin Khalaf dibunuh oleh Nabi Muhammad, maka secara langsung dapat diartikan Ubay bin Khalaf akan mendapatkan azab yang paling pedih di hari kiamat. Kalau pengen kumpul sama Qarun, pengen kumpul sama Fir'aun, sama Haman, sama Ubay bin Khalaf, mulai sekarang berhenti sholat, kagak usah. Kan terkenal jadinya. Qarun terkenal nggak? Terkenal. Fir'aun terkenal nggak? Terkenal. Enak kumpul sama orang terkenal, nggak usah sholat. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan seakan dirinya berada terhadap neraka, biarin. Kalau saya masuk neraka kumpul sama artis, ya udah terserah lu, nggak usah sholat, nggak usah puasa, dikecek bareng-bareng, disiksa bareng-bareng, ditambus bareng-bareng, dibakar bareng-bareng dengan orang-orang yang Allah takdirkan masuk ke dalam neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah perkataan para nabi dan para orang soleh yang dalam Al-Quran ketika berwasiat kepada keturunan-keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, wahai keturunanku, wahai anakku, wahai cucuku, kalau aku sudah tiada, kalau aku sudah meninggal dunia, apa yang kalian sembah nanti? Apa kalian masih akan tetap sholat? Apakah kalian tetap mengerjakan perintah Allah? Ini akidah yang pasti harus kita tanamkan kepada keturunan kita. Kita bakal meninggal dunia. Seiring perjalanan waktu, umur kita bakalan habis. Maka sebelum meninggal dunia, sebelum jatah umur kita habis di dunia, pastikan anak keturunan kita adalah mereka yang rajin mengerjakan sholat, agar saat kita meninggal dunia, selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita beradu argumen, beradu hujah dengan keturunan kita gara-gara kita tidak menanamkan ibadah kepada mereka, gara-gara kita tidak menanamkan akidah yang kuat kepada mereka. Jangan sampai anak kita nanti di akhirat yang Allah akan ngomong, ya Rabb, bapak saya emang tukang sholat, bapak saya emang rajin qiyamul lail, rajin sholat duha, tapi saya anaknya tidak pernah diajarkan, saya anaknya tidak pernah dididik, saya anaknya tidak pernah diperhatikan kualitas sholatnya, saya anaknya kagak sholat, kagak diomelin. Mending yang sekarang kita berantem sama anak kita daripada nanti berantem di akhirat. Karena anak sekarang ada yang dibilang rada keras juga, dibilang sholat melawan, ada nggak? Galakan dia mau Ustaz kalau disuruh sholat, mendingan berantem sekarang daripada nanti berantem di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita, keluarga kita, keturunan kita orang-orang yang rajin mengerjakan sholat. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna wa inna mutabana bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaqul lana musahila wa bil khairi ya fattah wa bil huda bil ilmi ya alim lana mufatila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.